Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Indra Bagus Sukadiantara. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia bab 1 untuk kelas 11 asisten keperawatan. Pertama kita akan menjelaskan apa sih kebutuhan dasar manusia itu. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dulu artinya adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup. Nah, itu kuncinya. Jadi kalau butuh dia harus dipenuhi ya, seperti kita bernafas itu adalah kebutuhan. Artinya kalau manusia itu tidak bernafas maka dia akan mati atau tidak bisa bertahan hidup. Nah, itu kuncinya ya. Nah, di dalam bab ini kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi dua secara garis besar, yaitu homeostasis dan homeodinamika, gitu ya. Homeostasis sendiri dibagi menjadi dua lagi, apa? Yaitu fisiologis ya, fisiologis dan psikologis ya. Fisiologis itu dibagi lagi menjadi 4 gitu ya. Self regulasi, kemudian kompensasi, umpan balik negatif dan umpan balik positif. Ya. Self regulasi sendiri adalah pengaturan tubuh ya secara otomatis dari sistem-sistem endokrin di dalam tubuh kita. Artinya apa? Seotomatis di dalam tubuh itu akan mengeluarkan hormon-hormon ketika kita mengalami sesuatu. Contohnya ketika kita mengalami suatu tekanan psikologis, pikiran ya, kita mendapatkan stresor dari psikologis, maka hormon itu akan keluar yang namanya kortisol. Itu otomatis ya. Nah, itu adalah homeostasis fisiologis, karena kalau hormon itu tidak keluar maka tekanan dan pembuluh darah tidak akan meningkat gitu ya. Fungsinya hormon tersebut adalah menyesuaikan keadaan diri sendiri di dalam tubuh terhadap lingkungan. Kemudian kompensasi. Kompensasi itu adalah suatu keadaan di mana tubuh akan menyesuaikan diri ketika dalam keadaan abnormal ya. Contohnya mata ini, contohnya adalah kompensasi itu jantung berdetak kencang ketika mengalami kekurangan cairan. Nah, itu adalah kompensasi. Kompensasinya apa? Supaya otak kita tetap terpenuhi nutrisi dan oksigen. Nah, begitu. Itu adalah kompensasi. Dalam keadaan abnormal tubuh masih berusaha untuk memenuhi kebutuhan. Itu sudah otomatis dari dalam tubuh. Kemudian yang ketiga ada umpan balik negatif. Umpan balik negatif itu apa? Itu adalah kode, pemberitahuan atau tanda dan gejala ketika tubuh mengalami sesuatu keadaan yang abnormal. Contohnya, orang yang anemia, kekurangan darah, dia akan mengalami sesuatu keadaan di mana dia melihat itu berkunang-kunang. Nah, itu adalah respon. Ya, itu adalah umpan balik dari tubuh menandakan bahwa tubuh ini sekarang mengalami anemia, kekurangan darah gitu ya. Nah, itu adalah umpan balik negatif. Kalau umpan balik positif adalah suatu keadaan di mana sama dia menimbulkan tanda dan gejala sama seperti umpan balik negatif ya. Nah, umpan balik negatif itu adalah umpan balik positif adalah keadaan di mana mengkoreksi keadaan abnormal dalam tubuh. Artinya tubuh itu bisa mengkoreksi dirinya sendiri kalau dia dalam keadaan tidak normal. Hebat sekali ya, tubuh itu sudah rasanya itu adalah termasuk dalam kebutuhan. Kalau tubuh itu tidak bisa melakukan itu, maka akan terjadi sesuatu yang buruk pada tubuh. Begitu. Contohnya kalau yang positif adalah ketika tubuh itu mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen. Nah, otomatis yang didahulukan apa? Otak. Ya. Otak itu sangat butuh oksigen. Dalam beberapa menit saja dia kekurangan oksigen, maka sel otak itu akan mengalami kematian. Oleh karena itu, yang diutamakan oleh tubuh adalah bagaimana caranya otak itu tetap terpenuhi oleh oksigen. Dalam keadaan kekurangan oksigen, jantung pun akan tetap memompa darah supaya tetap terpenuhi kebutuhan oksigen di dalam otak.
begitu. Nah, itu adalah umpan balik positif. Artinya apa? Di sini semua itu dilakukan secara otomatis oleh tubuh, ya, dilakukan secara otomatis oleh tubuh. Oleh karena itu dinamakan kebutuhan. Kalau sampai ini semua tidak terpenuhi, maka manusia akan mengalami suatu masalah terhadap kesehatannya, bahkan sampai kematian, begitu. Itu yang fisiologis. Untuk yang psikologis itu kaitannya dengan jiwa, ya, pikiran, otak. Jadi kalau dia mendapatkan stresor dari luar, contoh anak-anak di situ atau siapapun merasakan stres, punya pikiran, ya, ditinggalkan orang yang tersayang, begitu, maka itu akan menjadi stresor, merasa kehilangan hormon yang keluar secara otomatis ada hormon kortisol, dan di situ akan meningkatkan tekanan, meningkatkan detak jantung seperti itu. Karena pembuluh darah itu mengalami vasokonstriksi. Nah, itu untuk yang homeostasis, kaitannya dengan fisiologis dan psikologis. Kalau yang homeodinamika itu ada 3. Ini kaitannya sama lingkungan, anak-anak, ya. Ini kaitannya sama lingkungan. Kalau ini kaitannya dengan dalam tubuh. Apa yang terjadi di dalam tubuh itu adalah homeostasis, gitu. Yang terjadi perubahan-perubahan secara otomatis atau kebutuhan yang terjadi di dalam tubuh. Kalau ini, ya, karena manusia itu adalah makhluk sosial, maka di sini ada homeodinamika, di mana ini kaitannya sama lingkungan. Integritas artinya manusia itu tidak bisa lepas dari lingkungan, ya. Apapun yang terjadi di lingkungan, maka manusia itu secara otomatis akan menyesuaikan dengan lingkungannya. Di lingkungan dingin, maka otomatis manusia itu akan memakai pakaian yang tebal, seperti itu sudah otomatis. Kalau itu tidak dipenuhi, maka tubuh akan mengalami gangguan. Kemudian resonansi, berirama, ya. Dia dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia dengan lingkungan, dia berirama, ya, sesuai dengan pengalaman makhluk hidup itu sendiri atau manusia itu sendiri, maka dia akan mengalami penyesuaian sesuai dengan pengalaman adaptasinya. Nah, contoh saya sudah pernah mengalami hal kehilangan sebelumnya, maka ketika kehilangan saat ini proses perubahannya sudah berbeda dengan pertama kali saya merasakan kehilangan. Artinya ada pengalaman diri pada manusia itu yang akan mempengaruhi kecepatan beradaptasi pada pengalaman berikutnya. Kalau Hilisi konsepnya adalah manusia itu berubahnya perlahan-lahan. Jadi kalian sebagai perawat nanti ketika ada pasien di rumah sakit, kalian harus pahami ini Hilisi, perubahan manusia itu perlahan. Jadi jangan sampai penyesuaiannya diminta harus berubah seperti ini, tidak bisa. Jadi perubahan itu perlahan, itu konsepnya. Kalaupun ada yang cepat, itu berarti dipengaruhi oleh resonansi tadi, jadi pengalaman, jadi berirama, iramanya berbeda-beda, gitu. Kalau dia sekarang, sekarang dia mengalami kehilangan, ya, dia mengalami kehilangan sekarang. Mungkin ini durasinya bisa 1, 2, 3 tahun seumpama. Ketika dia mengalami kehilangan lagi di kemudian hari, untuk melupakan si dia itu dia bisa lebih cepat atau begini, hanya 1 tahun sudah move on, begitu. Itu adalah irama. Jadi nggak bisa stagnan. Aku kalau sudah kehilangan paling 1 tahun sudah nggak bisa. Itu tidak bisa, tidak semua manusia seperti itu. Jadi berirama. Kalau ini yang harus kita pahami adalah perubahan itu perlahan, ya, perubahannya perlahan. Jadi pelan-pelan harus berubahnya. Itu konsep. Jadi nggak bisa manusia itu berubah langsung sekali. Oke, lanjut pada materi yaitu hierarki Abraham Maslow. Oke, lanjut pada hierarki Abraham Maslow. Jadi Abraham Maslow itu sudah merumuskan kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5 tingkatan seperti ini, ya, nah, 5 tingkatan, gitu ya. Yang paling besar di bawah ini adalah fisiologis, ya. Kemudian 1 tingkat di atasnya ada aman dan nyaman, gitu ya. Kemudian ada cinta dan kasih sayang, yang lambangnya love ini, ya. Kemudian manusia itu membutuhkan harga diri, itu tingkatan yang keempat. Yang terakhir adalah aktualisasi diri, ya.
aktualisasi diri. Nah, kenapa fisiologis itu ada di paling bawah dan paling banyak ya? Karena memang ya kebutuhan fisiologis itu paling banyak terpenuhi gitu ya. Dia di sini ini paling banyak terpenuhi karena ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup ya. Di sini fisiologis. Contohnya apa? Oksigen, cairan, nutrisi. Jadi di sini ini paling besar karena juga ini harus dipenuhi sebelum yang lain. Begitu ya. Karena ini signifikannya. Jadi kebutuhan yang di atas ini tidak akan terpenuhi kalau yang di bawah belum terpenuhi. Begitu ya anak-anak ya. Fisiologis contoh oksigen. Orang itu nggak butuh rasa aman meskipun di tengah jalan kalau dia sudah sesak nafas dia nggak peduli ada sesuatu yang mengancam jiwanya. Pokoknya dia bernafas dulu. Nah itu ya orang kalau sudah tersedak dia nggak peduli ada di mana dia pasti mau berusaha untuk bernafas. Nggak ada orang yang di tengah jalan tersedak ya tertutup saluran pernafasan terus masih bisa stop mobil stop saya nafas dulu nggak bisa. Jadi dia nggak peduli ada mobil, ada apapun, kalau sudah dia terganggu di oksigen, maka saat itu dia harus bernafas, begitu. Nah, karena aman itu ada di atasnya fisiologis, gitu. Jadi ini dulu terpenuhi baru ini. Nah, itu konsepnya. Apa saja isinya fisiologis? Oksigen, cairan. Orang kalau nggak minum bisa kekurangan cairan, nutrisi, makanan, ya. Kemudian istirahat, tidur. Jadi istirahat dan tidur itu adalah kebutuhan dasar manusia yang paling bawah. Jadi orang kalau nggak tidur itu berarti tidak terpenuhi kebutuhannya. Kemudian eliminasi, itu ada dua, urin dan feses. Ya, orang kalau nggak bisa pipis pasti akan terganggu kesehatannya. Orang kalau nggak bisa BAB atau BAB-nya terlalu sering, itu juga akan mengalami gangguan. Begitu ya. Kemudian rasa aman dan nyaman. Aman dan nyaman itu ada dua ya, ada fisik dan psikologis ya. Orang manusia itu pasti minta dilindungi secara fisik dan psikologis. Fisik itu dari apa? Ya kalau di rumah sakit dari virus, bakteri, penularan ya. Jadi kalau kalian nanti praktik di rumah sakit, gunakan APD supaya tidak menular dari pasien satu ke pasien yang lain atau dari pasien ke perawat atau dari pasien ke keluarga. Ya, itu dari fisik ya. Atau perlindungan diri dari ancaman nyawa, diancam nyawanya oleh temannya. Nah, itu ada ancaman fisik ya. Kemudian ancaman yang kedua adalah psikologis ya. Contoh, dia diancam pikirannya seperti apa? Dibuat tidak nyaman pikirannya. Nah, contoh kalian punya teman, terus kemudian dijauhi oleh teman yang lain, itu adalah mengancam psikologis. Benar orang ini tidak dipukul, tetapi secara psikologis dia sudah terganggu. Nah, itu juga termasuk menyalahi aturan kebutuhan dasar manusia. Nah, cinta dan kasih sayang itu yang ketiga, bahwa hakikatnya adalah manusia itu perlu dicintai, ya, dan mencintai. Ya. Nah ini anak-anak, ini kebutuhan, ya. Cinta itu pada siapa? Bukan hanya tentang lawan jenis, ya. Dari sahabat, keluarga, ya, orang-orang terdekat itu juga termasuk rasa ingin dicintai. Termasuk pasien ketika di rumah sakit nanti perlu dicintai oleh keluarganya, terutama oleh perawatnya. Ya, harus dikasih rasa memiliki. Kalian harus peduli kepada pasien supaya kebutuhan cinta dan kasih sayangnya itu terpenuhi. Cinta itu tidak ada kaitannya dengan seks. Seks itu adalah kebutuhan di sini, ya, fisiologis. Ya, kalau dicintai itu beda. Yang penting dia merasa memiliki. Kadang ada seorang sahabat yang sangat mencintai, begitu mencintai sahabatnya, ketika sahabatnya maju ke depan, dia yang merasakan grogi. Nah, itu adalah merasa memiliki, begitu. Kemudian harga diri, ya. Kemudian harga diri. Setiap manusia itu membutuhkan penghargaan terhadap dirinya, ya. Penghargaan terhadap dirinya. Jadi kalau nanti dia melakukan sesuatu tidak dihargai, maka seseorang itu akan mengalami suatu gangguan, yaitu sakit hati, HDR, harga diri rendah, gitu. Jadi manusia itu butuh dihargai. Maka dari itu diajarkan oleh
agama bahwa kita harus saling menghargai. Kemudian yang terakhir adalah aktualisasi diri. Ini yang paling puncak ini. Ya. Aktualisasi diri itu yang paling puncak. Jadi ini juga kebutuhan. Contohnya apa? Seseorang yang ahli dalam bidang kesehatan, maka dia ingin menyalurkan keahliannya kepada masyarakat, ingin menunjukkan, ingin berpartisipasi keahliannya kepada masyarakat. Ya, ketika kita bisa memeriksa seseorang, maka ketika ada orang sakit kita mengajukan diri, biar saya periksa, itu adalah kebutuhan aktualisasi diri, menunjukkan bahwa saya ini ada dan saya bisa, gitu. Itu menunjukkan kepada masyarakat, itu kebutuhan. Jadi kalau ada teman kalian nanti pemain voli, dia menunjukkan keahliannya, smash-nya bagus, nah kita harus hargai, itu adalah kebutuhan aktualisasi diri. Ya, ada teman kalian yang bisa pencak silat, kemudian dia ingin menampilkan sesuatu, ya, ketika ada rapat kelas saya ingin tampil ini, nah itu bagus, itu adalah kebutuhan aktualisasi diri. Ya, itu adalah ini sekilas tentang kebutuhan dasar manusia yang bisa kita pelajari. Kita sampai ketemu lagi. Jika ada pertanyaan bisa kalian komen di bawah nanti ya. Kemudian nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.